masalah SDM kesehatan yang hari ini bervariasi sekali, lebih banyak ditempatkan mereka bekerja di ibu kota provinsi, Pekanbaru. Seperti anestesi ada 40, sementara ada 1 kabupaten kota yang tidak memiliki anestesi. Itu menyangkut pemerataan Jadi ini menyangkut pemerataan. Jadi spesialis. Nah, mudah-mudahan kalau kita kuat di situ, tidak perlu lagi kita menyeberang ke sana. Tapi jangan lupa Pak, servis senyum itu sangat penting. Itu penting ya? Iya. Iya, pelayanan itu pada senyum. Karena sedikit tadi sibuk Pak, nggak pernah sempat senyum. Kaitan dengan kejadian obat sertosirup yang mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury ini, Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan ini sebenarnya sudah merespon cepat, ya, artinya segera melakukan respon cepat, melakukan kegiatan pemeriksaan, sampling, kemudian pengujian juga, dan ternyata memang ditemukan. Ini artinya bahwa obat sediaan cair ataupun sirup yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol di atas ambang batas amannya. Jadi kalau maksimalkan 0,5 miligram per kilogram berat badan per hari atau 0,1%, ini ternyata lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, cici, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkenaan menyangkut masalah kesehatan. Cici dan tuan-tuan yang saya muliakan, sebagai media komunikasi dan informasi, Tok Wan Channel tetap eksis terus memberikan penjelasan, memberikan informasi, memberikan pencerahan pada masyarakat, hal-hal yang berkembang pada masa yang kita hadapi sekarang ini. Kita mendengar baru-baru ini ada persoalan kesehatan ya, yang sekarang juga pagi ini kabarnya dan kita saksikan tadi adanya dalam rangka memperingati Hari Kesehatan di Provinsi Riau ini. Nah, ini juga ada hal-hal yang berkembang dalam hal perkembangan masalah kesehatan ini. Dan kita tahu baru-baru ini adanya kehebohan menyangkut masalah obat cairan yang mengakibatkan bagi anak-anak terutama gagal ginjal katanya. Nah, ini kan sangat memprihatinkan juga. Ini berkaitan juga bagaimana tantangan kita depan terhadap masalah kesehatan. Oleh karena itu kita akan membahas masa depan kesehatan kita ke depan, baik masa kini maupun masa depan. Apa langkah-langkah kita untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul nanti dalam bidang kesehatan ini? Kenapa? Karena memang masalah kesehatan ini sangat kompleks persoalannya, dan bukan saja menyangkut masalah tadi peredaran obat, pengawasan, dan juga menyangkut masalah pelayanan, masalah kesehatan dan sebagainya. Banyak masalah, apalagi dalam dunia globalisasi sekarang ini luar biasa. Kita harus antisipasi ini. Oleh karena itu, tentu pemerintah daerah Provinsi Riau akan melakukan upaya langkah-langkah yang konkret dalam penanganan program kesehatan ini. Nah, oleh karena itu kita ingin pada hari ini berbincang-bincang ini. Kebetulan kita mengundang bintang tamu kita. Ada 3 bintang tamu akan kita undang pada hari ini untuk menjelaskan ke depan bagaimana menghadapi dan mengantisipasi perkembangan kesehatan di negeri kita, khususnya di Provinsi Riau ini. Sengaja kami undang yang pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, yaitu Pak Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Zainal? Alhamdulillah Pak. Saya Pak. Alhamdulillah. Ini baju ini merah Pak ya. Nah, ini kalau merah sudah merah. Semangat Pak, semangat merah ya. Baik, dan yang kedua ini tamu yang terhormat pada hari ini, dan kebetulan beliau datang ke Pekanbaru dalam rangka talk show ya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam tema kesehatan masa kini dan masa depan. Ini cukup baik ini, dan ini satu kesempatan yang baik kita mengundang Profesor Dr. Pak Osko Bergani, dan beliau ini seorang pakar kesehatan dan juga dia adalah dosen Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran, dan beliau juga seorang konsultan ya, dan beliau juga seorang staf ahli Menteri Kesehatan. Ini kita minta nanti
penjelasan beliau bagaimana ke depan dalam mentransformasi kesehatan ini ke depan. Dan ini lagi kita undang juga tamu kita dari badan Kepala Badan pengawasan obat di Provinsi Riau, itu Badan POM, yang juga kita minta nanti penjelasan bagaimana pengawasan terhadap obat-obat yang terlarang di Provinsi Riau ini. Baik Pak Sukadar, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Prof? Sehat, Sehat Pak ya. Berapa umur sekarang Pak Prof? 76 Pak. 76. Masih muda. Masih muda ya. Semangat muda. Pak Sukadar luar biasa Pak ya. Walaupun dah tua tapi masih berpikir. Selama masih bisa mengabdi. Masih mengabdi. Khusus buat Riau ini juga. Bapak sehari-hari di Bandung Pak ya, Di Jakarta. Di Jakarta Pak Di ya. UI Depok. Di Depok. Masih mengajar, masih mengajar. membimbing, tapi juga bantu-bantu Kemenkes. Oh iya itu Pak ya. Bantu-bantu juga BPJS, Bappenas. Oh benar. Ya, sisa-sisa umur Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, kita masih Luar biasa. Tapi ke luar provinsi sering Pak diundang Pak. sangat sering hari-hari ini. Ya, itu ya. Karena Iya. Bapak Menteri kan mengalokasikan uang cukup besar ya. Cukup besar ya. 7,9 triliun. Masya Allah. Amanah beliau tolong ini dibantu daerah agar dimanfaatkan dengan baik. Baik ya. Baik Pak Sukadar, terima kasih banyak Pak Kabar yang sudah hadir di Provinsi Riau ini. Dan selanjutnya juga kita undang ini dari Balai POM, yaitu Pak Yusuf Irwan ya. Iya. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, sukses selalu. Nah, ini baru-baru ini POM dihebohkan menyangkut masalah pengawasan obat ya. Benar, kasus Nampak saya obat Ibu sirup. Kepala Penny. POM ya cukup Kepala apa badan. di TV One nampak saya itu memberikan pencerahan Kita ya. berikan penjelasan kepada masyarakat Masyarakat, agar tidak ya, lagi terhadap peranan masyarakat POM resah ini. ataupun was-was. Baik, terima kasih. Nah, baik kita mulai dengan Pak Zainal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Pak Zainal, siapa? sebagai Kepala Dinas, Bapak mempunyai satu kewajiban yang cukup berat ya dalam merumuskan dan menetapkan dan pelaksanaan kebijakan operasional ya di bidang kesehatan di Provinsi Riau khususnya, yaitu dalam mengawasi ya pencegahan, pengendalian ya, pelayanan kesehatan dan juga reformasi ya terhadap hal-hal yang berkaitan terhadap perkembangan kesehatan di Provinsi Riau ini. Terutama bagaimana pengadaan ya peralatan kesehatan juga di Provinsi Riau ini, dan begitu juga bagaimana meningkatkan daya kesehatan terutama berkaitan masalah peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Riau ini. Ini kan berkaitan menuju Riau unggul tuh Pak Zainal. Iya, Jadi kan menghadapi satu tantangan masalah kesehatan di Provinsi Riau ini. Bagaimana Riau betul-betul nanti mampu akses ya bahwa masyarakatnya sehat. Kita kan menuju masyarakat sehat ya kan. Nah, bagaimana untuk menuju masyarakat sehat itu Pak? Pak Zainal silakan. Ya, baik. Terima kasih, Tuk Wan. Kami berterima kasih karena sudah diajak bergabung dalam televisi Tuk Wan Channel. Senang sekali kami. Jadi di bidang kesehatan ini kami, apalagi di puskesmas maupun di rumah sakit, itu sangat berbeda sekali dengan pelayanan orang di hotel. Ya. Kalau yang di hotel tuh orang yang datang sana adalah orang yang memang untuk berlibur, untuk menghabiskan uang, dan suasananya happy karena dalam kondisi sehat. Tapi kalau kami di pelayanan kesehatan, orang yang datang ke rumah sakit, orang yang datang ke puskesmas itu ya dengan segala masalah, kemudian ya dengan kondisi yang mungkin tidak mandi sekian hari. Nah itu yang harus kami layani, walaupun di rumah barusan berantem dengan suami, tapi begitu melayani kami harus senyum. Nah ini memang berat memang tugas kami, kawan. Jadi untuk itu kami berterima kasih kepada kawan-kawan tim kesehatan yang sudah bekerja bertungkus lumus di bidang kesehatan di Provinsi Riau. Walaupun dengan segala keterbatasan kami tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan segala keterbatasan. Dan kemudian sebagai pembantu gubernur kami berusaha untuk menyusun strategi bagaimana beban kesehatan yang hari ini dilimpahkan oleh Pak Gubernur kepada kami bisa kami koordinasikan dengan baik dengan 12 kabupaten kota, begitu juga dengan rumah sakit provinsi, rumah sakit kabupaten kota, dan seluruh puskesmas yang ada di 238 puskesmas di Provinsi Riau. Sehingga kebijakan ini nanti bisa kita satu suara. Jadi kalau Pak Gubernur pengennya lagu Halo Halo Bandung, kami
menyesuaikan lalu Bandung sampai ke bawah. Jangan ada nyanyi lagu lain. Ya. Karena nanti ada masanya lagu Yang pada berbeda ya. negeri dan Iya, sebagainya. iya, iya. Nah, Si oleh karena sumbangan itu ya. ya tugas kami bagaimana mengkoordinasikan ini supaya masalah SDM kesehatan yang hari ini bervariasi sekali, lebih banyak ditempatkan mereka bekerja di ibu kota provinsi. Pekanbaru. Seperti anestesi ada 40. Sementara ada 1 kabupaten kota yang tidak memiliki anestesi. Itu menyangkut pemerataan ya. Nah, jadi ini menyangkut pemerataan. Jadi distribusi, kemudian kecukupan, belum lagi bicara mutu. Nah, jadi kalau bicara mutu ini memang cukup berat. Kami memang berharap sekarang ini distribusi merata dulu, kemudian cukup, nah baru mutu yang ingin kami tingkatkan. Iya. Dari berbagai persoalan di Provinsi Riau, begitu banyaknya, dalam waktu dekat ini memang kami ada hanya 2 target nih Pak, yang kami berusaha tuntaskan untuk Provinsi Riau. Pertama adalah angka stunting. Karena Pak Gubernur pengennya di Riau itu harus di bawah 14%, sesuai target nasional. Nah, kita hari ini berada di 22,3%. Sementara 2 tahun sebelumnya itu, kita 2 tahun itu turun hanya 1,6, Pak. Nah, untuk mencapai dari 22 ke 14 ini kita butuh 8,3. Itu harus dalam 2 tahun terakhir ke depan harus selesai. Nah, insya Allah kami sudah melakukan kerjasama, kolaborasi dengan seluruh sektor terkait, kemudian juga dengan puskesmas dan rumah sakit. Mudah-mudahan target ini bisa kita capai. Itu untuk masalah stunting. Yang kedua, jaminan kesehatan semesta. Karena banyak orang yang meninggal tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang wajar. Karena ketidakadaan biayanya. Karena itu Pak Gubernur mengharapkan kepada kami buat program bagaimana Riau dalam cakupan jaminan kesehatan semesta. Karena itu Pak Gubernur tidak tanggung-tanggung mengeluarkan dana hampir 253 miliar di sektor kesehatan provinsi untuk budget sharing dengan kabupaten kota. 55% dibiayai oleh provinsi, 45 oleh kabupaten. Di Indonesia hanya satu-satunya Riau yang seperti ini, Pak. Yang budget sharingnya hanya provinsi lebih besar dibandingkan kabupaten kota. Jadi kami ke kabupaten ya. Ke kabupaten, ya? ke masyarakat. Nah, jadi untuk orang miskin itu PBI-nya ditanggung oleh daerah, 55% dari provinsi, 45% kabupaten kota. Nah, inilah tanggung jawab kami, bagaimana seprovinsi Riau ini bisa semua dalam jaminan kesehatan semesta. Alhamdulillah, pada bulan Oktober tadi sudah ada 2 kabupaten, Pak, yang jaminan kesehatan semesta, yaitu Meranti dan Pelalawan. Per 1 November tadi, 1 hari yang lalu, Pak, 2 hari yang lalu, itu Bengkalis. Nah, sudah jaminan kesehatan semesta. Nah, jadi kalau ada yang tercecer, masuk dia BPJS hari ini langsung aktif. Nah, itulah bedanya kalau dia sudah UHC. Kalau tidak UHC, dia harus menunggu 15 hari dulu. Nah, jadi ini sudah ada 3 kabupaten kota yang UHC dari 12. Nah, jadi tugas kami ini ada 9 kabupaten lagi, Pak. Yang perlu diapakan ya? Yang perlu kami ajak bersama-sama. Sharing lah, budget sharing, betul. Budget sharing sehingga nanti apa yang diinginkan Pak Gubernur sesuai dengan visi misinya, jangan lagi ada orang sakit meninggal karena tidak ada biaya berobat yang terlantar. Ya. Nah, jadi ini tugas berat kami. Insya Allah nanti juga pada tanggal 8 November ini kita akan menghadirkan dari Pusdatin Kemenkes RI, dari Kemensos, Kementerian Sosial. Kita akan ada bantuan penerima bantuan iuran yang didanai oleh APBN. Nah, jadi yang hari ini kita sekarang ada 250 miliar, Pak, untuk 700.000. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ada bantuan PBI ini, penumpang APBD ini kita pindahkan ke APBN. Nah, jadi kalau yang APBD ini nanti terserah Pak Gubernur aja. Kalau kata Pak Gubernur cakup saja semua orang yang ada di Riau, ya ini kita Kalau ini terjadi, insya Allah
rencana kita memang dalam 6 bulan ke depan Riau sudah bisa Ya, sudah. jaminan kesehatan semesta. Kalau memang dapat bantuan APBN ini, insya Allah tanggal 8 nanti pastinya Pak. Karena Jadi oleh karena itu nanti masyarakat Riau tidak merasa apa lagi ya, tidak merasa cemas ya, Iya. apalagi masyarakat miskin ya, betul. yang berada di pulau-pulau sebagai Betul. itu ya, yang Jadi terpencil, ketika dia sakit, Iya. dia sudah tidak pusing lagi terus memikirkan biaya biaya, berobat. ya, Nah, berobat biaya. nah, itu yang mungkin yang harapan harus harapan, Pak ya. Gubernur bahwa kita harus mewujudkan itu untuk di Riau. Ya, dan rasa saya ini satu kewajiban manusiawi ya, Iya. artinya tanggung jawab kita lah ya, karena Iya. bagaimanapun Provinsi Riau atau pemerintah daerah hadir ya ke Betul. tengah-tengah masyarakat, bagaimana kesehatan mereka betul-betul Betul. terjamin ke depannya, tidak Iya. merasa kekhawatiran mereka apabila mereka sakit ya. Iya. Dan ini memang betul Pak Zainal, apalagi di daerah pulau-pulau kita ya yang terpencil, yang mereka kadang-kadang mau berobat ketakutan. Karena kalau berobat di rumah sakit nanti bayar gitu Bayar kan. biaya. Nah, ini perlu juga bagaimana sosialisasinya Pak Zainal. Jadi kalau dia miskin, Hmm. preminya ditanggung oleh negara, oleh Pemda, itu Pemprov sudah menyediakan dana Pak. Kalau dia dari puskesmas ke kabupaten, di rumah sakit kabupaten, itu dana oleh kabupaten. Nah dari kabupaten ke provinsi itu dana kabupaten ke provinsi. Tapi kalau dia ini dirujuk ke Jakarta, itu ditanggung oleh Pemprov Riau. Riau ya. Jadi satu yang sakit, satu pendamping. Pendamping. Jadi ongkos pesawatnya pulang pergi itu Ditanggung. kemudian uang makan di sana Tanggung. ditanggung, kemudian penginapannya disiapkan. Disiapkan ya. Nah, ada jadi rumah ada apa? rumah Apa namanya? rumah singgah. Rumah singgah. Nah, ada rumah singgah yang kita kontrak Iya. untuk masyarakat Riau. Dan ini sudah bertahun-tahun sejak awal pemerintahan Pak Oh. Samsuar ini sudah kita Lakukan, lakukan. terima Nah, kasih. jadi sampai hari ini kalau ada masyarakat miskin yang dirawat tak mampu rumah sakit provinsi, dikirim ke Jakarta, apakah itu ke rumah sakit kanker Darmais, rumah sakit jantung harapan kita, rumah sakit Cipto Mangkusumo, itu kalau untuk sakitnya melalui BPJS, tapi untuk transportasi, biaya hidup, biaya pendamping, kemudian rumah singgahnya tadi itu dinaik oleh provinsi. Provinsi ya. Dan bahkan kalau memang, mohon maaf, kalau memang bernasib buruk, misalnya meninggal pasien, Itu ditanggung. itu ditanggung pakai pesawat. Biaya pesawat. Nah, pakai pesawat, Pak. Kembali Sampai ke ibu kota provinsi, sampai ke dusunnya, ke rumahnya. sampai ke rumahnya, sampai dimakamkan. Luar Itu biasa. ditanggung semua oleh Masya Allah. Pak Gubernur Provinsi Riau. Nah itu gimana tuh untuk syarat untuk mendapat pelayan seperti itu tuh Pak Zainal? Ah, ini memang karena supaya tepat sasaran. Iya. Jadi ini hanya untuk masyarakat yang tidak mampu, yang dia masuk peserta BPJS, yang preminya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, tapi kalau dia mampu, itu memang tidak ditanggung, Pak. Tanggung ya. Nah, Pokoknya ada kriteria ya. ya kerjanya dia miskin, Pak, sebagai peserta BPJS yang preminya yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, itu tadi. Jadi memang Pak Gubernur berharap agar benar-benar tepat sasaran orang yang tidak mampu yang kita biayai sampai. Jadi oleh karena itu masyarakat harus masuk BPJS semua tuh. Ya, kita harapkan Dapat masuk tidak, BPJS. itu, iya, Ya. semuanya. Baik Pak Zainal, luar biasa penjelasan Pak Zainal sebagai Kepala Dinas Kesehatan untuk membantu program Pak Gubernur Riau kita, Pak Samsuar, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau ini. Untuk sementara kita tunggu Pak Zainal nanti menyusul belakangan. Sekarang ini kita menuju ke Profesor Dr. Askobar ya, Pak Askobar Ghani. Ini Pak, sekarang perkembangan masalah kesehatan ini kan luar biasa nih Pak. Baik segi pelayanan, kemudian peralatan, dan kemudian juga tantangan kebutuhan yang diperlukan. Nah, negara kita begini luas Pak ya, penduduk yang sekian hampir 200 juta ya Pak ya. Ini kan 200 lebih Pak ya. 75 juta. 275 75 juta, juta. kan luar biasa ini. Nah, lihatlah Riau Pak, bagaimana juga tantangan, apalagi daerah-daerah yang begitu jauh, transportasi dan pulaunya. Dan ditambah lagi fasilitas kesehatannya, mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit. Nah, ini bagaimana kita melakukan satu transformasi Pak, pelayanan kesehatan di negara kita ini, khususnya, ya umumnya secara umum lah, dalam dunia global sekarang. Silakan Pak
Terima kasih Pak Wan. Saya terima kasih dulu diundang pada Tuk Wan TV namanya Pak Tuk ya. Wan Channel. Tuk Wan Channel ya, luar biasa. Iya. Terima kasih dapat kesempatan. Saya juga baru tahu kalau ada Tuk Wan Channel. Iya, ya, iya. satu, Nanti jangan lupa Pak ya, di subscribe Pak. betul. Ya, jelas Pak. Ya, satu sarana saya kira cara kita menyebarluaskan kepada Ya, masyarakat informasi. ya masalah-masalah kita dan bagaimana menanggulanginya, bagaimana peran pemerintah, swasta dan masyarakat Ya. gitu Pak. Memang masalah kesehatan ini terus meningkat ya sejalan dengan ya kita bersyukur usia kita tambah tua Pak ya. Karena upaya-upaya kesehatan pencegahan, tetapi juga sisi lain makin tua penyakit itu makin mahal. Ya kan? Tapi kita menuju usia hidup berapa tahun Pak? Sekarang kan berapa? 75 mungkin 75 ya? mungkin Kalau Bapak sudah lewat sekarang ya? sudah lewat 1 tahun anugerah dan Iya, Tuhan iya. bonus itu. Oke Pak ya, silakan lanjut Pak. Jadi pola penyakit juga berubah. Kalau kita lihat data BPJS itu kan sekarang kalau dulu kan mencret, batuk, sekarang sudah canggih Pak ya. Iya, Stroke, jantung gitu kan. Ginjal, kanker gitu, mahal-mahal Pak. Iya, iya. Kalau itu kita tunggu sampai jadi berat, istilahnya disebut katastropik, wah mungkin kita nggak sanggup membiayai. Tenaga kita kurang, duit kurang, sarana kurang. Oleh karena itu strategi sekarang termasuk transformasi. Bagaimana kita tangkap itu di hulu. Oh, di hulu ya? Di hulu itu artinya temukan penyakit itu waktu dini, maka screening jawabnya. Oleh karena itu salah satu hal yang kita perkuat sekarang screening itu. Nah di Riau ini kan ada 6,6 juta jiwa Pak ya. Ya, penduduk ya. Nah di situ ada 232 puskesmas. Ini yang nanti strateginya adalah memperkuat jejaringnya Pak. Ya, Ada jejaringnya. Pustu Bidan Desa, Puslink itu diberikan beban, bukan beban, tambahan kerja screening. Screening. Jadi ada 14 jenis screening nanti dilakukan, termasuk 14 jenis imunisasi. Nah kalau itu berjalan Pak, maka masalah-masalah tadi bisa kita tangkap pada masa dini, masih murah. Ya misalnya tekanan darah itu masih sedikit naik, mungkin nggak perlu obat, cukup dengan olahraga, kurangin garam kan begitu ya. Nah ini yang sedang kita gencarkan sehingga nanti bisa kita tanggulangi biayanya. Cukup besar tadi Pak, Besar, miliaran. Itu strateginya. Kalau dalam bahasa yang sering kita pergunakan, mari kita menjernihkan air keruh itu di hulu. Jangan dihilir saja. Dihilir, Nah, Pak, ya. itu dari segi sistem pemerintah, ya, sistemnya Pak Jenderal tadi kan puskesmas. Tapi harus disambut oleh masyarakat. Oleh karena itu kita ada namanya gerakan Germas, ya atau kampanye rendah GGL Pak, gula, garam, lemak. Wah, itu harus dikurangi. Iya dikurangi. Ya kan banyak sayur, banyak Iya, olahraga banyak olahraga. sehingga tadi tidak berlanjut kepada penyakitnya mahal. Ya. Kita mungkin tidak sanggup Pak kalau semua ini kita tunggu sampai jadi berat, katastropik itu. Jadi ini strategi transformasi ya yang sedang kita selenggarakan. Kalau bisa bersambut antara pemerintah tadi, puskesmas ujung tombaknya dengan jejaringnya dan masyarakat juga turut gitu. Turut, ya. Itu. Tapi kalau memang toh sudah sakit, ya jejaring kita harapkan kan pertama tingkat pertama. Pelayanan tingkat pertama itu puskesmas 230 sekian. Tapi juga swasta ada nih Pak, klinik-klinik Ya, pertama, klinik-klinik dokter swasta, ya. praktek, dokter gigi. Jadi transformasinya mereka juga dilibatkan itu untuk memberikan pelayanan pertama tadi. Syukur-syukur kalau bisa screening imunisasi juga. Nah, kemudian puskesmas diperkuat itu, diperkuat sehingga Karena bisa. puskesmasnya perlu benteng terdepan ya, Iya. dari masyarakat. Ya. Memang WHO juga mengatakan dari semua dunia waktu kita menghadapi COVID ini ujung tombaknya puskesmas. Puskesmas ya. Kita kan banyak negara di rumah sakit, Iya. jebol kita. Kalau bisa ditangkap tingkat dini, positif bergejala biasa isolasi. Dia tidak Itu menumpuk. pengalaman ya, itu Iya. pengalaman. Jadi memang sekarang bagaimana memperkuat puskesmas. Kita punya 11.300, ya kalau di Riau tadi kan 230 sekian. Nah, dari segi tenaga mau dilengkapi, nanti obat. Nah sekarang kebijakan dari Kemenkes, labnya Pak, laboratorium. Dapur. Karena salah satu ancaman tadi bukan hanya penyakit-penyakit yang canggih tadi Pak, ancaman pandemi. Semacam COVID bisa saja muncul. Nah itu strategi bagaimana kita temukan pada tingkat awal, surveillance berarti lab. Kan bisa saja COVID, bisa saja flu burung gitu ya. Jadi kita akan memperkuat lab itu, namanya lab untuk lab kesmas namanya. Lab kesmas masyarakat, tenaganya ahli epidemiologi surveillance dengan lab. Nah kalau ketemu Pak bisa diredam. Sama dengan itu Jadi keracunan. Kasus ketemu cepat kita redam itu Pak ya. sedini mungkin sudah Betul. diusahakan. Jadi kita sebut diagnosis dini. Itu dari pemerintah. Nah, tapi ada juga jebol Pak ke rumah sakit. Jadi mau tidak mau kita juga harus perkuat rumah sakit itu.
Ya kan, dengan sarana-sarananya, tenaganya, ini banyak masalah juga memang. Secara nasional kita masih kekurangan tenaga spesialis. Nah, ini juga ada rencana-rencana bagaimana kita melakukan terobosan supaya cepat kita produksi kemudian ditempatkan. Jadi begitu Pak, semua sistem diperkuat, tapi hulunya sebetulnya tadi adalah di masyarakat dan di screening sama imunisasi. Ya itu yang saya katakan, menjernihkan air keruh itu di hulu. Jangan sampai di hilir. Kira-kira itu strateginya Pak. Itu Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti saya kira Pak Jenal, Pak Kadis juga akan menerapkan ya. Itu kan strategi nasional kita. Begitu Pak. Baik Pak Prof. Jadi upaya sekarang itu bagaimana kita menjernihkan di hulu ya. Ya, baru ke hilir, jangan hilir saja. Hilir juga sudah keruh kita aja, tapi kalau kita hanya hilir saja, Pak, datang terus air keruh, maka hulu diperkuat. Jadi kalau hulunya bersih, hilirnya kan berkurang bebannya. Jadi kalau misalnya di desa begitu. banyak betul sakit, nanti ke kota semua sekali kan. Maka rumah sakit kita menumpuk orang sakit Pak ya. Jadi betul. Jadi artinya antisipasi ke depan ini perkembangan kesehatan itu harus sasaran kepada masyarakat di bawah. Terima kasih Prof. Nah lalu menurut pandangan Prof di samping itu peralatan dan fasilitas bagaimana Pak? Perlu kalau untuk puskesmas itu sudah ada standarnya Pak ya. Cuma sekarang ini kan kita ingin memperkuat laboratorium tadi. Ya karena perlu reagensia khusus, alat khusus dan keterampilan juga lab analis. Karena kan ini berbahaya ya. Apa yang disebut biosafety level. Jadi aman lab itu, pakai APD, pakai macam-macam ya. Itu rencana memang akan diperkuat sehingga kita siap juga kalau ada ancaman pandemi. Tapi kalau lab-lab dasar, periksa hemoglobin, gula darah itu sudah biasa itu. Kalau kurang nanti bisa kita rujuk ke lab yang lebih atas gitu ya. Kita ke rumah sakit bisa mati kan. Baik Prof. Untuk sementara waktu untuk Prof. Kita cukup mendengarkan dulu, nanti kita ada lagi hal-hal yang perlu kami mintakan penjelasan. Nah, ini kita menuju kepada POM nih, Balai pengawasan makanan di POM. Balai pengawasan obat dan makanan. Ini Pak sekarang ini kan berkembang bukan isu, kenyataan sekarang ini. Sudah banyak yang korban ya, anak-anak kita yang masih kecil di bawah umur kan, bagaimana sedihnya orang tuanya ya, sampai meninggal Pak akibat gagal ginjal gitu. Nah juga kita mengantisipasi juga, Pak Gubernur juga agak risau juga Riau ini, walaupun Riau ini belum nampak ya ada korbannya, tapi di daerah lain sudah ada, di daerah tetangga kita sudah ada, tapi Riau alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan tak terjadi ya. Tetapi POM juga harus waspada juga. Apakah sudah ada enggak balai pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau ini mengantisipasi itu, melakukan pengawasan terhadap apotek-apotek dan klinik-klinik yang ada di Provinsi Riau ini? Karena bagaimanapun menyangkut masalah obat bebas atau obat bebas terbatas ini masih berkeliaran di Provinsi Riau ini. Saya yakin dan percaya, cuma belum sempat diawasi saja. Atau belum sempat dilakukan operasi pemeriksaan ya, sehingga nanti akibatnya nanti banyak akan menimbulkan obat-obat yang istilahnya obat apa namanya tuh? Obat expired, yang tidak ditambah lagi obat-obat yang berbahaya kan. Dan di Riau ini banyak juga obat-obat yang mohon maaf Pak, orang mau kuat, mau seksi kan, apalagi ibu-ibu kan ya. Supaya mukanya cantik itu kan, tapi akibatnya pakai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Ini perlu balai pengawasan obat dan makanan di Riau ini untuk antisipasi. Dan sejauh mana program yang saya lakukan di Provinsi Riau ini? Silakan Pak Yusuf dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih juga kepada Tok One Channel. Luar biasa ya, sudah memberikan kesempatan bagaimana bisa memberikan informasi yang informatif dan juga edukatif untuk masyarakat. Nah, kembali pada pertanyaan Tuk Wan tadi, apa yang sudah dilakukan? Jadi kita pertama-tama adalah memahami konsep pengawasan full spektrum dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan full spektrum itu apa? Artinya pengawasan di pre-market dan post-market. Pre-market adalah pengawasan sebelum produk itu memiliki izin edar. Jadi kita lakukan kajian dulu, dilakukan kajian bukan serta-merta ada produk obat itu langsung diberikan izin, tidak.
Apalagi untuk obat ini highly regulated, sangat dijaga, sangat diatur dengan ketat. Jadi pre-market itu sebelum mereka mendapat izin edar harus dilakukan pemenuhan evaluasi dokumennya, kemudian juga fasilitasnya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, ya. Kemudian artinya memenuhi GMP, Good Manufacturing Practice, atau cara pembuatan yang baik, entah itu obat, entah itu kosmetik, obat tradisional, dan pangan olahan. Nah, setelah seluruhnya itu adalah memenuhi regulasi atau standar yang ada, baru diterbitkan izin edar. Nah, setelah izin edar terbit, itu bukan berarti tidak ada lagi pengawasan. Tetap pengawasan berlanjut terus. Ya, dari hulunya ke hilirnya juga jalan. Namanya pengawasan post market. Apa sih yang dilakukan? Pengawasan untuk pemeriksaan pada sarana produksinya. Dipastikan bahwa kepatuhan pelaku usaha ini tetap continue, tetap baik sampai dengan ya terus menerus gitu. Tidak hanya di awal saja, tapi terus menerus bahwa mereka patuh pada regulasi yang ada untuk menghasilkan produk obat dan makanan yang aman, bermutu, berkhasiat, dan bermanfaat. Kemudian kita juga pemeriksaan inspeksi di sarana distribusinya. Kan ada produsen, ada juga distributornya. Kita cek juga mereka harus memenuhi good distribution practice atau cara distribusi yang baiknya. Kemudian kita melakukan sampling dan pengujian. Artinya produk setelah beredar itu kita lakukan sampling. Jadi kita sebut tak uji di laboratorium UPT Badan POM, jadi Badan POM ataupun di UPT Badan POM. Jadi ada balai besar POM, ada balai POM. Itu kita melakukan pengujian untuk memastikan, mengawal kepatuhan juga pada aturan. Jangan sampai ditambahkan bahan-bahan yang dilarang. Kemudian kita juga melakukan namanya pengawasan iklan dan penandaan. Jangan sampai iklan-iklannya itu tidak sesuai ketentuan. Penandaan harus tepat juga sesuai dengan yang disetujui oleh Badan POM. Kemudian kita juga ada namanya kegiatan namanya adalah pharmacovigilance. Inilah yang terpenting. Jadi pharmacovigilance adalah bagaimana peran serta aktif dari tenaga kesehatan, masyarakat untuk melaporkan setiap ada kejadian efek samping obat, makanan, kosmetik, harus segera dilaporkan. Nah, inilah saat ini yang maka terkait dengan ini kita menggesa seluruh mau kepentingan untuk meningkatkan kembali terkait dengan pharmacovigilance-nya. Kemudian di situ kami juga ada untuk upaya-upaya pencegahan untuk pelaku usaha yang dalam tanda kutip nakal, ada namanya kegiatan penegakan hukum atau law enforcement. Jadi untuk yang pelaku usaha yang memang dia terbukti ada mensrea atau niatan jahat, itu kita berikan penjeraan untuk melindungi masyarakat. Dan tak kalah pentingnya juga bagaimana kita meningkatkan awareness ataupun kesadaran masyarakat terkait dengan arti penting obat dan makanan yang aman dan bermutu. Inilah konsep pre dan post market. Ini sejalan juga dengan konsep 5 pilar pengawasan. Pertama adalah pemerintah. Pemerintah itu membuat regulasi dan memastikan kepatuhan para pelaku usaha dan juga memberdayakan masyarakat terkait arti penting obat dan makanan yang aman dan bermutu. Pilar kedua adalah pelaku usaha, ini adalah produsen dan distributor. Kemudian pilar ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Pilar ketiga adalah akademisi. Akademisi ini bisa memberikan masukan-masukan terkait untuk strategi-strategi bagaimana kedepannya lebih baik lagi, yang lebih paripurna. Dan yang kelima adalah media, termasuk untuk One Channel ini. Bagaimana media ini berperan aktif untuk memberikan komunikasi risiko pada masyarakat akan memahami yang arti pentingnya mana sih pangan, obat dan makanan yang aman, tentunya harus memiliki izin edar. Nah, sekaitan dengan kejadian obat Certos sirup yang mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury ini, Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan ini sebenarnya sudah merespon cepat, ya, artinya segera melakukan respon cepat, melakukan kegiatan pemeriksaan, sampling, kemudian pengujian juga, dan ternyata memang ditemukan. Ini artinya bahwa obat sediaan cair ataupun sirup yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol di atas ambang batas amannya. Jadi kalau maksimal kan 0,5 miligram per kilogram berat badan per hari atau 0,1%, ini ternyata lebih dari itu. Jadi boleh saya sampaikan sebenarnya kalau secara aturannya etilen glikol dan dietilen glikol ini tidak boleh dalam sediaan cair baik sirup baik dewasa atau anak, tidak boleh ada, dilarang itu memang. Tapi sebagai cemaran itu dimungkinkan dengan ada batasan tadi, batasan maksimal. Ya, karena memang sebenarnya yang bermasalah ini bukan zat aktifnya, tapi adalah pelarutnya. Cemaran EGD ini bisa berasal dari propilen glikol, polyethylene glikol, kemudian sorbitol, gliserin dan gliserol. Dan ternyata di saat kita melakukan sampling dan pengujian berbasis risiko itu, termasuk yang dari 102 obat yang dari yang data dari Kemenkes, itu memang ditemukan ada obat-obat yang kadarnya itu melebihi batas aman, yang tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada dari Kemenkes, dari BPOM, kemudian dari tim pakar itu bersama-sama berkolaborasi. Memang inilah salah satu yang diduga kuat sebagai penyebab dari gangguan ginjal akut progresif atipikal ataupun acute kidney injury ini. Dan tentunya Badan POM mengambil langkah-langkah apa? Tentunya kita sudah mengeluarkan
6 penjelasan publik sampai dengan saat ini. Dan sudah dilakukan penarikan untuk 8 jenis obat. Yang pertama ada Thermorex, ya, tapi ini satu batch saja. Batch yang AUG 22A06, satu batch saja. Kemudian ada Flurin DMP sirup, ya. Kemudian ada Uni Baby demam, kemudian Uni Baby Cough dan Uni Baby demam yang drops. Sekarang tambah lagi salah satu yang berdasarkan hasil perluasan sampling dan pengujian ada lagi produk PT Avifarma. Ya, PT Avifarma ini ada produknya adalah paracetamol sirup, kemudian paracetamol sirup drop, kemudian paracetamol drop, kemudian paracetamol sirup yang rasa mint, dan satu lagi Vipcol. Ini yang memang kita lakukan penarikan. Nah, dari 8 produk ini ada sudah dua industri yang kita lakukan proses hukum untuk memberikan penjeraan, ya, untuk memberikan penjeraan agar tentunya menjadi awareness kita bersama bahwa negara harus benar-benar hadir, dirasakan kehadirannya oleh masyarakat, melindungi rakyat Indonesia. Ya, salah satu adalah tak ada tanggung jawab juga industri farmasinya. Jadi memang bukan berarti Badan POM itu istilahnya pemerintah tidak lepas tangan, tidak. Justru inilah bukti bahwa pemerintah adalah hadir. Artinya bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab juga jelas juga. Artinya tanggung jawab bukan semata-mata di pemerintah, karena pemerintah tidak bisa 7x24 jam memantau bahwa di sana ada tugas juga, kewajiban dari industri juga untuk mematuhi. Dan ternyata secara fakta-fakta hukum terbukti bahwa ternyata industri ini adalah merubah bahan baku obatnya. Kemudian tidak melaporkan juga dan tidak melakukan pengujian, ya, dan dia tidak melakukan kualifikasi pemasok yang secara aturan dia harus dilakukan. Nah, inilah rangkaian proses inilah yang akhirnya membuktikan bahwa ada pelanggaran terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sana. Makanya untuk 2 industri yaitu Yarindo Pharmatama dan Universal Pharmaceutical yang di Medan, ini kita kenakan 2 pasal. Kita bersama dengan Baris Krim Polri ada pasal Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009, yaitu pasal 196 junto 98 ayat 2 dan 3. Sanksinya ini adalah pidana 10 tahun dan juga dendanya adalah 1 miliar. Kemudian juga kita kenakan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, di pasal 62 junto ayat 8 ini sanksi pidana adalah dendanya 2 miliar dan pidananya 5 tahun. Nah, tentunya kita juga masih mengembangkan juga ini siapa sih untuk mencari dan membuat secara nanti kesimpulan siapa yang memang harus bertanggung jawab, harus memberikan pertanggungjawabannya. Dan yang jelas bahwa dengan kejadian ini tentunya Badan POM akan melakukan review regulasi untuk sehingga kedepannya bisa membuat aturan yang lebih baik dan juga lebih aman, bagaimana memberikan rasa aman dan juga obat makan konsumsi betul-betul terjamin mutu dan keamanannya. Tapi tentunya ada pembagian tugas dan peran tadi, ya, tidak semua bisa dilimpahkan kepada pemerintah. Bertanggung jawab tentunya. Tugas pemerintah tentunya harus memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait konsumsi obat dan makanan. Apalagi kalau kita bicara masalah obat dan makanan, ini suatu hal yang penting dan strategis menyangkut aspek ekonomi, kesehatan, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Harus betul-betul bagaimana seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mewujudkan ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu, berkhasiat, dan bermanfaat. Ya, baik, terima kasih. Nah, Pak Zainal, kita tanggung jawab kita Provinsi Riau, Pak Zainal, ya, terhadap beredarnya obat-obat yang bebas, yang terbatas tadi itu, obat-obat cairan untuk apa tuh. Sejauh mana Pak Zainal berkolaborasi dengan POM? Apakah sudah lakukan pengawasan? Iya. Kita sejak akhir Agustus memang sudah menerima laporan, tapi kita masih skala Indonesia, artinya Kemenkes dan IDAI sudah menerima laporan tentang ada peningkatan kasus gagal ginjal akut ini. Dan kami terus menunggu press release dari kementerian, kemudian juga kami koordinasi dengan Balai POM. Setiap ada perkembangan, kami berkoordinasi. Bahwa ada obat yang dilarang, ya waktu itu kita sudah mengeluarkan press release. Kita secara virtual, Pak, kita kumpulkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan Direktur Rumah Sakit Seriau. Kita keluarkan press release kita juga bahwa untuk keamanan sementara sediaan sirup untuk sementara tidak diperjualbelikan. Nah, memang tidak ditarik, sementara menunggu hasil analisis dan penelitian lebih lanjut di Balai POM. Alhamdulillah setelah itu ada press release dari Balai POM
baik press release yang kelima yang menyatakan bahwa inilah daftar obat yang sudah diteliti, ini yang boleh, ini yang tidak. Nah, jadi itu sudah kita edarkan ke kabupaten kota. Untuk itu disebarkan lagi ke apotek dan toko obat. Nah, dan kemudian keluar lagi press release yang keenam tentang obat yang tambahan lagi sirup-sirup yang diperiksa tadi. Dan sudah banyak lah Pak ya. 198. 158. Yang memang 198 obat yang memang tidak menggunakan 4 pelarut tadi. Ya. 168 ya. 198. 98. Ya. 198 obat yang sudah hasil dari penelitian Balai POM ini dinyatakan aman. Tidak menggunakan bahan baku dari yang 4 pelarut tadi. Yang 4 pelarut tadi. Nah, jadi alhamdulillah ya, artinya masyarakat sekarang tidak perlu resah karena daftar itu sudah kita kirimkan ke 12 kabupaten kota. Jadi masyarakat Provinsi Riau ini jangan merasa apa lagi ya. Resah dan Balai POM dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau sudah bisa kerjasama dalam mengatasi ya terhadap obat-obat yang terlarang tadi itu, terutama menyangkut obat-obat yang sudah tidak kadaluarsa ya, yang tidak layak juga dijual juga harus diatasi juga Pak. Karena banyak juga tuh kadang-kadang tak diketahui oleh apotek kadang-kadang ya, tapi terlanjur dikasih kepada konsumen kayak ini juga perlu diantisipasi. Baik, mungkin terakhir nih Prof, ini Pak Prof. Riau ini berada di negara tetangga, yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, ya. Dan ini cukup bersaing Pak dalam bidang kesehatan ini, sehingga akibat masyarakat di Riau ini kadang-kadang ketidakpuasan terhadap masalah, ya dikatakan masalah pelayanan, kayak ini masalah klasik Pak, masalah pelayanan bagi saya. Karena masalah pelayanan sejak dulu lagi sudah ada bicara kayak ini. Karena ada faktornya ya, bukan artinya ini kelalaian atau tidak adanya program upaya pemerintah, tidak, tetapi faktor keadaan yang membuat demikian ya, mungkin keterbatasan tadi itu. Nah, bagaimana kita ke depannya Pak dalam persaingan global ini terhadap masalah kesehatan ini Pak, khususnya untuk Riau ini? Ya, betul Pak Wani, kita akan langsung ya. Iya. Jadi saya juga mendengar cukup banyak penduduk Riau dari Batam yang berobat di negeri jiran tetangga kita, apakah Singapura ataupun Malaysia. Kita pernah juga teliti, apa itu karena memang dokter-dokter kita atau perawat kita kurang? Ternyata enggak juga, Pak. Enggak juga ya. Jadi ada dimensi pelayanan, cepat, itu yang penting kan ya. Cepat dan juga punya waktu mereka tuh menjelaskan kepada kita masalah-masalah. Di sini kita kadang-kadang itu kurang. Jadi itu yang pertama. Kalau harga juga sebetulnya ini secara cukup mahal juga kadang-kadang ya. Jadi harus ada kita introspeksi. Ya, ada dimensi non medis sebetulnya yang perlu kita tingkatkan di sini yang kita sebut quality of services gitu ya. Kalau dokter itu kita pinter-pinter juga, hebat-hebat ya. Memang ada beberapa alat kita agak tertinggal, tapi itu bisa kita kejar kalau kita punya uang. Tapi tadi services itu, bagaimana misalnya kita datang ke Singapura, di lift itu sudah disebut nama kita. Dokter X nunggu ada di atas gitu, Pak ya. Sampai di sana periksa, misalnya pengalaman dari teman saya juga pernah Pak ya. Saya sakit satu, tapi dokter lain dikonsultasikan, datang gitu mendatangi. Oh ini jantungnya oke, padahal kita bukan sakit itu. Jadi comprehensive planning itu ya. Apakah karena kita terlalu sibuk barangkali Pak ya? Memang kenyataan kita masih kekurangan juga Pak tenaga ini. Saya pernah dulu sebelum jauh hari ya, waktu awal baru dibangun kan, ortoped cuma satu Pak di rumah sakit umum. Dan di sini ada swasta berebut juga itu kan. Itu menunggu pasien. Sehingga ada beberapa perusahaan, nah kalau gitu kita nyebrang aja ke Penang begitu kan. Nah ini sudah kita sadari, kita diskusi bagaimana mempercepat produksi tenaga-tenaga spesialis. Jangan lupa Pak, kalau Singapura, Malaysia kan melayani cuma Singapura mungkin 6 juta ya, Malaysia 46 juta, kita kan 275 juta. Iya. Masih jauh dari kurang. Sehingga sekarang sedang dipikirkan, ada nggak terobosan kita mempercepat produksi? Artinya kapasitas fakultas kedokteran itu dinaikkan. Kami sudah hitung Pak, lama itu agar untuk rumah sakit FK itu boleh mendidik. Ya, lama. Sedangkan kebutuhan penyakit ini naik karena tadi menua kan. Alternatif kedua, kita cari cara pendidikannya beda, berbasis hospital tadi kita diskusi juga kan. Nggak usah di FK, tetapi dia magang kepada seorang ahli,
Nanti dilihat sudah lulus, sudah baik ujian, tapi tentu kolegium dilibatkan. Alternatif ketiga, kalau kita punya uang, Pak, sekolahkan aja misalnya. Sambil contoh, Pak ya. Ahli pulmonolog kita sebelum COVID 1.300. Itu 40% di Jakarta, Pak. Oh, menumpuk ya. Psikiater kita 1.013. 70% di Jawa. Nah, jadi karena memang ya nggak cukup. Nah, terobosan tadi kalau kita punya uang, pernah kita diskusi dengan Pak Menteri itu. Sekolahkan saja karena misalnya ke negara lain yang cari yang murah lebih bagus. India banyak bagus. Tapi persoalannya kemarin itu mungkin kita belum bisa. Karena kita kemarin kan habis dana untuk COVID aja tuh 600 sekian triliun. Untuk bansosnya banyak lagi. Sedangkan masuknya uang negara kan sedikit gara-gara banyak. Beban ya. Jadi ini Pak, mudah-mudahan dengan melandainya COVID ini kita bisa berpikir lagi, mencari terobosan-terobosan yang mempercepat tenaga-tenaga spesialis. Nah mudah-mudahan kalau kita kuat di situ, tidak perlu lagi rakyat kita menyeberang ke sana. Tapi jangan lupa Pak, servis senyum itu sangat penting. Itu penting ya? Iya. Iya, pelayanan itu pada senyum. Karena sedikit tadi sibuk Pak, nggak pernah sempat senyum. Iya, karena sibuk. Karena sibuk, karena beban kerja banyak, Betul. maka timbullah apa sifat-sifat yang cemberut tadi ya. Kira-kira begitu Pak. Ya. Mungkin terakhir Pak Yusuf. Baik, terima kasih Tok Wan. Yang Yang penting jelas, apa yang harus diapakan dalam waktu dekat ini? Ya? Baik, tentunya kami melakukan pengawasan itu sudah rutin kami lakukan, Tok Wan. Artinya bahwa pengawasan di tingkat produksi, di tingkat distribusi, di sarana pelayanan kefarmasian, distribusi obat, sarana distribusi kosmetik, pangan, itu kami lakukan. Tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena sekali lagi Badan POM tidak bisa single player. Kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan sebagai mitra utama kami, Disperinda, kemudian dan Dinas OPD terkait lainnya. Ya tujuannya tentunya yang tak kalah penting adalah masyarakat juga, bagaimana masyarakat harus diberdayakan, dicerdaskan agar bisa memilih obat dan makanan yang aman, yang baik dan bermutu, dan tentunya tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar ataupun hoax gitu. Inilah tugas kita bersama, termasuk terima kasih Tok Wan sudah memfasilitasi biar masyarakat juga menjadi paham. Pokoknya Tok Wan Channel tetap memberikan informasi yang terbaik. Baik Pak Zainal, Pak Prof dan Pak Yusuf. Untuk sementara demikian dulu kita berbincang-bincang menyangkut masalah kesehatan di Provinsi Riau ini, baik masa sekarang maupun masa ke depan, dan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau, dan tadi sudah dinyatakan oleh Pak Zainal upaya-upaya untuk pemerataan kesehatan di Provinsi Riau, terutama bagaimana melakukan pembenahan di puskesmas yang ada Riau, merupakan peron terdepan di masyarakat di bawah. Oleh karena itu masyarakat jangan khawatir bahwa puskesmas nanti akan dilengkapi fasilitas diperlukan dokternya, sehingga nanti kalau ada penyakit-penyakit yang akan menimbulkan masalah yang agak berat mungkin bisa diatasi cepatnya untuk dapat rujukan ke lebih apalagi di Provinsi Riau. Terima kasih begitu juga dari Prof Pak Sukabar tadi yang sudah menjelaskan bagaimana ke depan dalam meningkatkan tantangan kita dalam menghadapi perubahan dalam dunia maju sekarang ini, masalah kesehatan tadi itu, terutama bagaimana kita mampu untuk mengatasi, jangan sampai orang orientasi pengobatan ke luar negeri. Ini juga perlu kita antisipasi ke depan ini. Dan begitu juga jangan khawatir terhadap bahaya obat-obat yang dianggap tadi terlarang yang mungkin beredar di Provinsi Riau. InsyaAllah Balai POM tetap melakukan pengawal semua sekali. Masyarakat jangan merasa gelisah, tapi tetap waspada. Demikian, jangan lupa ini komen, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak.